Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Angela Maricilero, kelas B jurusan Sosiologi. Di sini saya akan membahas materi Sosiologi Ekonomi, yaitu Sistem-Sistem Ekonomi. Sistem ekonomi merupakan institusi sosial sekaligus bagian dari sistem sosial yang dibentuk guna menjawab masalah-masalah mendasar ekonomi, yaitu mengatur persoalan seputar produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem sosial yang beroperasi dengan menggunakan sumber daya yang ada di masyarakat. Perubahan ketersediaan sumber daya yang ada di masyarakat mengakibatkan perubahan sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi modern, setiap elemen masyarakat menggunakan keunggulan komparatif dan absolutnya, dan hasilnya adalah kekayaan dan kepemilikan pribadi. Dalam mendefinisikan sistem ekonomi, terdapat dua cara. Pertama, dengan melihatnya dari tingkat perkembangan masyarakat, teknologi subsistensi yang berkembang serta sektor ekonomi dominan. Secara historis, masyarakat dilihat dari aspek ini dapat dibedakan menjadi tahap perkembangan, mulai dari masyarakat hunting and gathering, hortikular, pastoral, agrarian, industrial, dan post-industrial. Tahap perkembangan masyarakat yang selanjutnya mempengaruhi sistem ekonomi yang berlaku. Pada masyarakat hunting and gathering, aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan secara kolektif. Pembagian kerja secara umum berbasis gender, yaitu laki-laki berburu dan perempuan meramu. Masyarakat belum memiliki konsep kepemilikan pribadi karena segala unsur sumber daya yang ada dikuasai dan digunakan masyarakat secara kolektif. Akibatnya, posisi masing-masing individu dalam masyarakat relatif sama, atau dengan kata lain, stratifikasi sosial yang terbentuk masih sangat sederhana. Dalam masyarakat tribal, yang merupakan representasi masyarakat hunting and gathering ini. Tahap selanjutnya, masyarakat hortikultural atau pastoral. Karakteristik masyarakat ini masih relatif sama dengan tahapan masyarakat sebelumnya. Hanya saja bedanya pada masyarakat ini sudah dikenal aktivitas budidaya, baik untuk tumbuh-tumbuhan maupun hewan piaraan. Aktivitas budidaya ini merupakan respon masyarakat secara evolusioner karena dua hal, yaitu sumber daya yang semakin langka dan meningkatnya kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk. Pada masyarakat agrarian, sumber daya tidak lagi dimiliki dan dikuasai secara kolektif. Masyarakat sudah mengenai pemilikan pribadi meskipun ada sumber daya tertentu yang dikuasai secara kolektif, seperti lapangan atau padang rumput untuk pengembalaan ternak. Teknik pertanian semakin maju yang ditandai dengan berbagai alat pertanian yang terbuat dari besi, yaitu cangkul, bajak, dan sebagainya. Sektor ekonomi ini kemudian mengalami pergeseran menjadi sektor ekonomi sekunder pada tahapan perkembangan masyarakat selanjutnya, yaitu masyarakat industrial. Masyarakat industrial tidak lagi mengandalkan kekuatan mesin, listrik, minyak, bahkan nuklir digunakan untuk aktivitas produksi yang diupayakan tidak lagi dalam skala kecil, tetapi bersifat masif. Cara kedua untuk mendefinisikan sistem ekonomi adalah dengan melihat aspek kepemilikan, apa yang disebut Marx sebagai alat-alat produksi. Berdasarkan cara kedua ini,
masyarakat dapat dibedakan menjadi masyarakat primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Pada masyarakat primitif, tidak dikenal pemilikan pribadi. Pada masyarakat perbudakan, means of production yang utama adalah kepemilikan tenaga kerja upahan. Selanjutnya, pada masyarakat feodalisme, kepemilikan tanah oleh tuan-tuan tanah menjadi ciri utama. Pada masyarakat kapitalis, kepemilikan kapital oleh kaum kapitalis, dan terakhir, pada masyarakat sosialis, kepemilikan sumber daya berada pada tangan negara. Perbedaan pola kepemilikan sumber daya tersebut selanjutnya membawa akibat yang lebih luas di masyarakat. Berikut, sistem ekonomi merupakan topik bahasan dalam disiplin ilmu ekonomi. Disiplin ilmu ini pada dasarnya membahas bagaimana bekerjanya sistem ekonomi. Menurut Nashville, subjek mater ekonomi adalah studi tentang bekerjanya sistem ekonomi, suatu sistem ketika orang memperoleh dan mempergunakan pendapatnya. Adam Smith menjelaskan bahwa produktivitas sistem ekonomi tergantung pada spesialisasi, tetapi spesialisasi hanya mungkin jika terdapat pertukaran dan biaya pertukaran tersebut rendah. Semakin terspesialisasi, semakin tinggi tingkat produktivitasnya. Berikut saya menjelaskan tentang para ekonom mengidentifikasi 3 sistem ekonomi berdasarkan bagaimana masing-masing sistem menjawab persoalan dasar, yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa produksi barang dan jasa dihasilkan. Pertama, common economy, yaitu sistem ekonomi ketika negara mengontrol faktor produksi dan membuat semua keputusan yang berkaitan dengan penggunaannya. Individu hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap cara bagaimana persoalan ekonomi dipecahkan. Salah satu kelebihan sistem ini adalah fleksibilitas dalam perencanaan ekonomi yang disusunnya. Meskipun demikian, karena upah diatur negara, individu tidak mempunyai insentif untuk bekerja keras dan efisien. Pilihan yang tersedia bagi konsumen pun juga terbatas. Kedua, market economy. Sistem ini juga sering disebut sebagai kapitalisme. Sistem ini merupakan lawan dari common system. Dalam sistem ini, individu memiliki faktor produksi. Mereka dapat memutuskan apa dan bagaimana memproduksi barang. Pasar merupakan pertukaran sukarelawan antara pembeli dan penjual. Pasar juga mengarahkan pilihan ekonomi, baik melalui tradisi maupun kontrol pemerintah. Kompetisi memberikan konsumen pilihan yang banyak dan membantu menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Faktor produksi dan arus uang masuk dan keluar antar individu dan pengusaha berada dalam model yang disebut sebagai arus aktivitas ekonomi sirkuler. Dan yang ketiga, mixed economy, yaitu sistem ekonomi yang merupakan campuran antara kedua sistem ekonomi di atas. Beberapa aspek yang menjadi ciri market economy dan common economy diambil dan diterapkan dalam praktik pengelolaan ekonomi suatu negara. Pada umumnya, hampir setiap negara menggunakan sistem ini. Berikut perekonomian pasar kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalistik, pilihan konsumen terhadap barang dan jasa menentukan apa yang akan diproduksi dan oleh siapa. Sistem ekonomi ini memberikan kebebasan ekonomi sehingga kepada setiap konsumen tersedia berbagai pilihan untuk mengonsumsi produk, baik berupa barang maupun jasa. Sistem ini menekankan filosofi individualisme
yang percaya akan kepemilikan pribadi atas produksi dan fasilitas distribusi. Keterbatasan sistem ekonomi ini adalah ketika pemerintah menerapkan konsep negara kesejahteraan yang meliputi penerapan aturan tentang kompensasi bagi pekerja, jaminan sosial, serta aturan untuk mengatur perumahan, pertanian, kesehatan, makanan, transportasi, komunikasi, keamanan, pendidikan, pasokan air, listrik, dan sebagainya. Berikut adalah perekonomian pasar sosialis. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme, dalam sistem ekonomi sosialis, hak milik pribadi dan hak milik pendapatan dihapuskan. Negara memiliki semua faktor-faktor produksi dan distribusi. Di negara-negara komunis, keputusan penggunaan dan alokasi sumber daya negara dibuat oleh para perencana pemerintah. Jumlah kepemilikan seseorang atau atas barang-barang seperti mobil, sepatu, baju, televisi, sepeda, dan lain-lain juga ditentukan oleh perencanaan pemerintah. Sosialisme merupakan sistem ekonomi yang seluruh alat produksi seperti tanah, mesin, dan peralatan dikuasai oleh negara. Yang berikut adalah perekonomian campuran. Kesejahteraan masyarakat komunis berada dalam kondisi stabil karena biaya marginalnya rendah. Meskipun demikian, dalam kondisi yang volatil, mereka tetap dapat bertahan. Kesejahteraan masyarakat kapitalis berfluktuasi karena rendahnya biaya tetap yang dibuat fleksibel. Mereka dapat menyesuaikan dengan lingkungan secara cepat. Sebagai akibatnya, kapitalis destrukturisasi sebagai sistem yang mendominasi dunia. Pemimpin komunis dalam mempertahankan negara komunis seperti Cina berusaha melawan reformasi politik tetapi menyambut baik reformasi ekonomi. Dan yang terakhir adalah implikasi pilihan sistem ekonomi bagi negara. Sistem ekonomi apapun yang dipilih oleh suatu negara membawa dampak sosial bagi masyarakatnya. Peter L. Berger dalam karyanya Pyramids of Sacrifice Sin Hunata membuktikan bahwa baik sistem kapitalisme maupun sosialisme berdampak penderitaan jutaan warga masyarakatnya. Menurutnya, di balik kedua sistem tersebut tersembunyi mitos-mitos, yaitu mitos pertumbuhan dan kapitalisme dan mitos revolusi dalam sosialisme. Sekian penjelasan materi sosiologi ekonomi dari saya. Selamat siang, terima kasih.